Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Keesokan harinya, sebelum fajar, Ye Chen dan Xing Chen itu berjalan keluar dari sekte Heng Yue. Di atas ketiadaan, Xing Chen berkata dalam hati. Entah bagaimana, Ye Chen memberinya kebebasan, tetapi memberinya pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti daun tanpa akar, hanyut tertiup angin, dan seperti anak yang hilang, tidak dapat menemukan jalan pulang. Apa keinginan terbesarmu? Ye Chen menundukkan kepalanya sedikit, memecah keheningan keduanya dengan sepatah kata. Dunia yang damai. Ketika langit cerah, cahaya matahari pagi memenuhi seluruh Chu Selatan, dan kedua pria itu berhenti di pegunungan yang dipenuhi awan. Ini adalah istana Xing Yue. Penguasa mendekat, ada sambutan yang menjangkau jauh, dan penebusan untuk penebusan. Sebelum melihatnya, lusinan sosok terbang dari pegunungan menyambut kedatangan penguasa pengadilan surgawi. Penguasa pengadilan surgawi ada di sini. Berita semacam ini menyebar ke seluruh istana Xing Yue. Para murid pekerja keras berhenti berlatih, dan pensiunan tetua juga bergegas keluar dari gerbang. Seluruh istana Xing Yue penuh dengan orang. Identitas Ye Chen sebagai penguasa pengadilan surgawi terlalu terhormat. Namanya terlalu besar. Setiap legenda tentang dirinya adalah luar biasa di mata mereka. Meskipun Ye Chen adalah penguasa surgawi, Ye Chen tetap rendah hati dan sopan. Tanpa keagungan sedikit pun, para murid istana Xing Yue tidak bisa tidak memegang tangan batu giok dan berdoa dengan sikap berdoa. Ye Chen adalah pahlawan heroik dunia. Secara alami, tidak hanya semua orang melihat Ye Chen, tetapi juga para murid dan tetua perempuan memandang Xing Chen yang mengikuti di belakang Ye Chen dengan aneh. Di Chu Utara, Xing Chen yang tak tahu malu inilah yang menyusup ke istana Xing Yue 5 kali, dan menculik gadis mereka lebih dari sekali. Tapi terkadang memikirkannya, mereka sangat berterima kasih untuk Xing Chen. Ketika istana Xing Yue dikepung oleh istana Haus Darah, Xing Chen melangkah maju untuk memblokir Huo Zun, dan mengantar orang-orang istana Xing Yue sampai ke istana pengadilan surgawi. Meskipun Xing Chen tidak bisa diandalkan, Xing Chen juga pahlawan dunia. Bagaimanapun, seorang murid perempuan masih membisikkan senyuman. Sayangnya, Xing Chen adalah Tao dari Ye Chen. Seorang murid perempuan menghela nafas. Beberapa murid perempuan tiba-tiba berkata, bukankah dia saudara kembar Ye Chen? Di masa lalu, Ye Chen berbicara seperti itu untuk membingungkan, tetapi pada kenyataannya, Ye Xing Chen adalah tubuh Tao Ye Chen. Seorang tetua wanita menarik napas dalam-dalam. Ye Chen benar-benar generasi di seluruh dunia, bahkan tahu begitu kuat sehingga zaman kita sudah lama berlalu. Saat berbicara, Ye Chen dan Xing Chen berkata bahwa mereka telah diundang ke aula istana Xing Yue. Untuk kedatangan Ye Chen, istana Xing Yue menggunakan upacara resepsi paling khusyuk, yang merupakan kemuliaan tertinggi dari penguasa pengadilan surgawi. Ye Chen berkata, "Senior, junior datang ke sini ada yang harus dikatakan." Setelah minum teh, Ye Chen tersenyum dan memandang tuan istana Xing Yue. Ye Chen datang ke sini mengantar Xing Chen untuk melamar. Apa? Melamar? Tidak hanya para tetua di kuil, tetapi juga penguasa istana Xing Yue juga mengerutkan kening. Ye Xing Chen adalah tubuh Tao Ye Chen. Dia sudah tahu tentang ini. Sebagai tubuh Tao, dia bukan orang bebas. Dia akan terlibat dan ditekan oleh Ye Chen sepanjang hidupnya, dan dapat menghilang kapan saja. Ini hanya satu,
dan yang kedua adalah identitas gadis Xing Yue. Dia adalah murid suci dari istana Xing Yue. Sebagai orang suci, dia harus tanpa syarat mematuhi aturan istana Xing Yue. Semua orang mengerutkan kening dan semua orang mengerutkan kening. Istana Xing Yue hari ini tidak kalah kuat dari ketika berada di Chu Utara. Selanjutnya, Istana Xing Yue sekarang terletak di Chu Selatan, dan Ye Chen adalah Raja Chu Selatan. Ini adalah faktor yang tidak bisa diabaikan. Setelah penguasa pengadilan surgawi tersinggung, Ye Chen hanya membutuhkan satu kata, dan Istana Xing Yue akan hancur dengan mudah. Penguasa, ini, mulut orang-orang dari Istana Xing Yue sedikit terbuka, tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun penolakan. Ye Chen bukanlah orang yang menguasai orang lain. Apapun kesulitan para senior dapat dikatakan. Ye Chen tersenyum. Penguasa Xing Yue berkata, Xing Er adalah murid suci istana Xing Yue, agaknya penguasa juga tahu aturan istana Xing Yue ku. Jika memilih untuk menjadi murid suci, maka tidak akan menikah. Apalagi, Ye Chen tersenyum. Xing Chen adalah tubuh Tao. Dapat hilang sepanjang waktu. Ye Chen berkata, bagaimana jika Xing Chen bukan seorang Tao ku lagi? Apa, bukan Tao? Ye Chen perlahan berkata, sekarang Xing Chen adalah orang bebas. Ini. Master Istana Xing Yue dan banyak tetua Istana Xing Yue saling memandang, dan mereka melihat keterkejutan di mata mereka. Pada saat ini, mata semua orang berubah untuk melihat Ye Chen. Membebaskan tubuh Tao, apakah ini berarti Ye Chen telah melukai dirinya sendiri? Hanya untuk Xing Chen. Ye Chen berkata, senior, mereka saling mencintai. Ye Chen juga datang dengan tulus, dan juga berharap Istana Xing Yue akan menyetujui lamaran pernikahan ini. Ketika semua orang terkejut, Ye Chen berbicara, penuh ketulusan. Penguasa pengadilan surgawi, bisakah Anda menunggu saya untuk membahasnya? Penguasa Xing Yue memandang Ye Chen dengan ragu-ragu. Tentu saja bisa. Ye Chen tersenyum, bangkit sedikit, dan melangkah keluar dari aula. Aku hanya berbalik, dan kalian para senior berdiskusi perlahan, jangan khawatir. Ye Chen baru saja melangkah keluar dari aula utama, secara khusus, Master Istana Xing Yue masih pusing, dan tidak tahu siapa yang memberinya keberanian untuk membiarkan mengucapkan kata-kata penolakan itu. Anda harus tahu bahwa kalimat apapun dapat menyebabkan bencana bagi istana Xing Yue. Ye Chen melangkah keluar dari aula dan berjalan-jalan di istana Xing Yue. Di mana-mana di sini, ada murid perempuan, dan karena alasan inilah bahkan aroma wanita terbang di udara. Melihat penguasa, sambil berjalan, suara wanita mulai membuat Ye Chen berhenti. Ketika Ye Chen menoleh, melihat seorang murid perempuan biasa di sisi miring memberi hormat padanya. Berlatihlah dengan baik. Murid perempuan itu tersenyum sedikit tidak wajar, dan pipinya masih sedikit merah. Ketika dia bereaksi, dia berbalik dengan tergesa-gesa. Dan masih banyak lagi. Begitu Ye Chen mengambil 2 langkah, mendengar kata-kata Ye Chen di belakangnya. Agak tidak bisa dijelaskan, murid perempuan itu berbalik dengan tergesa-gesa, tetapi takut untuk melihat mata Ye Chen. Di sini, mata Ye Chen sudah menyipit, menatap murid perempuan itu, lebih tepatnya, melihat liontin giok yang tergantung di pinggangnya. Liontin giok itu bentuknya tidak beraturan, lebih seperti sepotong batu giok, tetapi warnanya cerah dan indah, sebening kristal tanpa cacat. Murid perempuan itu menatap dan panik, dan memanggil tanpa sadar. Ye Chen tidak menjawab, tetapi mengeluarkan liontin bulan sabit dari tangannya.
Liontin bulan sabit itu diperoleh ketika Ye Chen mengalahkan Qi yang tahun itu. Ye Chen tidak melihat sesuatu yang aneh pada waktu itu, tetapi tahu bahwa liontin bulan sabit itu tidak sederhana. Dan Ye Chen menatap liontin giok murid perempuan itu karena liontin giok dan liontin bulan sabit di tangannya memiliki atmosfer misterius yang sama, atau bisa dikatakan mereka adalah satu bagian. Liontin bulan sabit di tangan Ye Chen bergetar, dan liontin giok pada murid perempuan itu juga bergetar, semuanya berkedip. Baik, murid perempuan itu berbisik, dan melihat liontin giok di pinggangnya dengan takjub. Aku belum pernah melihatmu bersinar. Dari mana kamu mendapatkan liontin giok ini? Ye Chen menutup liontin bulan sabit dan menatap murid perempuan itu sambil tersenyum. Ini lihatlah. Murid perempuan itu menjawab dengan tergesa-gesa. Aneh. Ini memiliki efek luar biasa untuk menstabilkan pikiran ketika Anda membawanya. Itu memang memiliki efek luar biasa untuk menstabilkan pikiran. Ye Chen bergumam, dan merasa seperti itu bersamanya selama ini, tetapi Ye Chen juga tahu bahwa asal-usul sebenarnya dari liontin giok dan liontin bulan sabit ini tidak berhenti di situ. Jika penguasa surgawi suka, maka murid ini akan memberikan pada Anda. Murid perempuan itu melepas liontin giok, mengangkat tangannya, dan ada sedikit kemerahan di pipinya. Aku tidak akan mengambilnya dengan gratis, Ye Chen tersenyum, dan mengeluarkan manik-manik roh. Ini adalah manik dari leluhur darah ini memiliki efek melatih jiwa. Apa? Dari leluhur darah? Napas murid perempuan itu tiba-tiba terengah-engah. Meskipun dia adalah murid biasa di istana Xingyue, dia juga mendengar leluhur darah. Efek magisnya tidak hanya sesederhana melatih jiwamu, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Aku akan menukarnya dengan ini. Ye Chen telah mengambil liontin giok, dan meletakkan manik-manik di tangan murid perempuan. Penguasa pengadilan surgawi, tidak, ini terlalu mahal. Gak apa-apa, ambillah. Ye Chen terkekeh pelan, lalu berbalik dan menghilang. Setelah Ye Chen pergi, murid perempuan itu memegang manik-manik dengan cahaya ungu yang bersinar, dan hati kecilnya berkibar dan berkibar. Dia sudah lama tidak menanggapi. Ini adalah barang nilai tertinggi yang dia lihat sejak dia berlatih Taoisme. Nian Wei, apa yang kamu bicarakan? Seorang tetua wanita menatapnya dengan heran. Apakah ini manik dewa? Penatua perempuan memandangi manik-manik roh di tangan murid perempuan dengan kaget. Ye Chen jatuh di puncak gunung di istana Xingyue. Segera, Ye Chen mengeluarkan liontin bulan sabit dan liontin giok dari murid perempuan tadi. Liontin bulan sabit dan liontin giok bergetar, keduanya berkedip lingkaran ungu, dan terbang keluar dari telapak tangannya, dikelilingi satu sama lain, dan cahaya dewa ungu menjadi semakin cemerlang. Di bawah tatapan Ye Chen, liontin menyatu. Ini benar-benar satu. Ye Chen melambai dan memegang liontin giok yang menyatu di tangannya. Seperti yang Ye Chen pikirkan, itu adalah liontin giok yang luar biasa, dan liontin bulan sabit dan liontin giok adalah pecahannya. Batu giok bergetar lagi di tangannya, dan gelombang ungu menyebar, membuat seluruh tubuhnya terkejut. Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah bahwa di antara batu giok-giok yang rusak, ada misteri misterius yang tidak bisa Ye Chen pecahkan, tampak biasa, tetapi masih tersembunyi, menyembunyikan Taoisme yang tak ada habisnya. Nilainya jauh lebih besar daripada manik-manik dewa yang ditetapkan. Ye Chen bergumam, sangat luar biasa, dari mana asalnya? Penguasa pengadilan surgawi.
Para master istana Xingyue datang dari langit dan mendarat di puncak gunung. Ye Chen menutup batu giok yang rusak dan menatap kerumunan sambil tersenyum. Penguasa telah memotong dirinya sendiri dan membebaskan tubuh Tao. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, Master Istana Xingyue tersenyum halus. Kami menyetujui lamaran pernikahan ini dan akan memilih murid suci lagi. Ini sangat bagus. Ye Chen tersenyum dan mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Tuan Istana Xingyue. Penguasa pengadilan surgawi, ini orang-orang Istana Xingyue buru-buru melirik ke dalam tas penyimpanan, dan langsung terkejut. Itu penuh dengan batu roh, yang sebanyak 90 juta. Banyak pil dan banyak teknik misterius, ada begitu banyak, di luar jangkauan Istana Xingyue. Masih ada hadiah untuk pernikahan, Ye Chen tersenyum. Penguasa surgawi memberi saya hadiah, dan saya menghormatinya. Tuan Istana Xingyue tersenyum manis. Ye Chen berbalik dan melangkah ke langit. Sebelum melirik ke sudut Istana Xingyue, Ye Chen melihat Xing Chen bersama gadis Xingyue. Melihat Ye Chen yang pergi, penguasa Istana Xingyue membisikkan senyuman. Penguasa surgawi, sangat berani. Lebih berani, seorang tetua yang lebih tua membuka tas penyimpanannya, dan ketika dia melihat apa yang disebut mas kawin, meski dengan kultivasi dan status tertingginya, dan terkejut. Sepertinya kita bergabung dengan pengadilan surgawi adalah pilihan yang tepat. Tuan Istana tersenyum lagi. Setidaknya, Ye Chen penuh ketulusan. Pikiran, semangat, dan keberaniannya, ditakdirkan untuk menjadi generasi kaisar. Di sini, Ye Chen telah terbang keluar dari Istana Xingyue. Kali ini, Ye Chen dianggap telah memenuhi jasanya membantu Xing Chen untuk melamar. Ye Chen tidak kembali ke Sekte Hengyue, tetapi langsung pergi ke Chu Utara. Hari 9 matahari semakin dekat, dan Ye Chen harus pergi ke Dongling Guyuan untuk bertarung. Hanya Ye Chen dan kakek naga yang tahu tentang ini. Beri tahu Cusuan dan yang lainnya aku pergi. Ketika Ye Chen datang ke perbatasan Chu Selatan, para kultivator di tembok kota secara kolektif membeku sesaat. Melihat penguasa surgawi. Saat berikutnya, sejauh mata memandang, para kultivator pengadilan surgawi yang mengenakan baju besi akan memberi hormat. Ye Chen tersenyum dan melangkah keluar dari gerbang istana surgawi. Di mata, yang dilihatnya adalah sosok ramping, sangat tegak, sekuat gunung, rambut hitam mengalir seperti air terjun, tidak ada angin secara otomatis, fisik yang kuat, memberikan perasaan yang sangat tertekan. Ye Chen berjalan perlahan, tanpa harus melihat wajahnya. Ye Chen tahu bahwa orang itu adalah kakek naga. Dongling Guyuan adalah batas Chu Utara. Apakah kamu takut dipukuli sendiri? Kakek naga berbisik. Ye Chen berkata, jutaan kultivator bisa aku habisi sendiri, kenapa harus takut? Bocah sombong. Kakek naga melirik Ye Chen. Sepertinya, kamu akan pergi denganku. Ye Chen memandang kakek naga dengan penuh minat. Kakek naga ingin pergi ke 100.000 pegunungan. Ye Chen melangkah maju. Kakek naga, dan pergi berdampingan dengan Ye Chen. Setelah pertempuran, aku ingin pergi ke 100.000 pegunungan, aku sangat penasaran dengan tempat itu. Putra-putri kaisar telah mengirimiku pesan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin pergi ke tempat itu lagi. Kakek naga berkata, aku berbeda, aku suka petualangan. Ayolah, coba lihat, dari mana asal-usul liontin giok ini. Ye Chen mengubah topik pembicaraan, mengambil liontin giok dan memperlihatkan pada kakek naga. Dari mana kamu mendapatkan ini?
Yang mengejutkan Ye Chen adalah kakek naga meraih liontin giok secara langsung dan membeku. Mata naga-naga itu menyilaukan dengan keheranan yang mengerikan. Melihat ekspresi kakek, hal ini pasti tidak sederhana. Ini artefak kaisar. Kakek naga menarik napas tajam. Apa? Ye Chen memandang kakek naga dengan rasa ingin tahu. Salah satu harta karun bertatahkan pada kaisar-kaisar yang dulu. Kakek naga berkata perlahan. Ye Chen tiba-tiba terkejut. Tunggu. Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu, menatap kakek naga dengan ragu. Mengapa giok kaisar bertatahkan pada artefak kaisar yang rusak dan hidup di dunia? Apakah artefak kaisar itu hancur? Kakek naga berkata, ingatlah bahwa aku pernah memberitahumu bahwa ada seorang prajurit tingkat kaisar yang dipotong oleh pedang Xian-Xian. Artefak ini berasal dari prajurit kaisar yang luar biasa itu. Ye Chen membeku sesaat. Seperti yang kamu pikirkan. Kakek naga sedikit mengangguk. Dari mana kamu mendapatkan artefak kaisar yang rusak ini? Kakek naga mengambil pikirannya dan melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Ye Chen berkata, aku mendapatkannya dari orang lain. Bagaimana bisa begitu dasar bocah sialan? Katakan di mana kamu mendapatkan artefak ini. Ye Chen berkata, aku hanya mendapatkannya cuma-cuma. Liontin pertama aku dapatkan ketika aku menjadi murid kecil dan merampok dari murid Yan Ge aku kalahkan, dan pecahan liontin giok yang kedua, aku dapatkan dari murid perempuan istana Xing Yue, karena liontin bergetar ketika menemukan pecahan lainnya.